Di sini juga ada barcode, kemudian kalau kalian scan itu kalian langsung menuju ke aplikasi yang namanya KS Fit. Halo Kumendin, balik lagi sama gue Yugo Kings dan kali ini kita akan unboxing review lagi. Tapi salah satu yang akan kita unboxing ini gede banget. Jadi ini dia Xiaomi punya. Temennya kemarin kita yang Kingsmith Walking Pad ya, kita udah pernah unboxing dia. Jadi ini adalah evolusi dari Xiaomi. Dan yang ini adalah spinning bike. Namanya spinning bike atau kalau bisa kita sebut alat gym yang bentukannya sepeda tuh. Nah ini nih kemudian. Nah ini sebelumnya kita akan unboxing dulu karena sepertinya akan cukup makan waktu untuk setting-settingnya ya. Jadi kita unboxing dulu kemudian. Dusnya seperti ini dan ini adalah seri H1 ya. Jadi H1 ini harganya cukup terjangkau untuk spinning bike yang biasanya tuh puluhan juta. Kita ini cuma dapat nggak nyampe 6 juta. Nanti gue akan bahas untuk lebih detailnya lagi. Sekarang kita unboxing dulu. Ya, Dandin, sudah jadi. Tadi gue dibantu teman-teman kru ya, sudah bikin ini kita rakit-rakit. Cukup mudah sih ya buat pemula, tadi kita cuma makan waktu 30 menit lah. Itu udah ramean, kayaknya kalau kita sendiri mungkin, kalau kalian yang nggak biasa baca-baca rakitan kayaknya mungkin bakal lama. Tapi overall gampang lah, ini udah lengkap, udah jadi. Dan di sini kalian bisa lihat desainnya. Kalau untuk spinning bike sih rata-rata desainnya nggak jauh beda ya. Tapi gue suka dengan aksen warna hitam, dove-nya semuanya hitam. Jadi ini singkatnya dia buat kalau misalnya kita di sepeda, dia buat ngatur kecepatannya atau giginya atau pemberatnya karena dia pakai magnet. Jadi semakin kita putar ke kiri, putarannya akan semakin ringan. Kalau ke kanan, sebaliknya semakin berat. Dan di sini ada beberapa adjustable juga. Yang pertama ada si saddle-nya ya, ada saddle-nya ini bisa sampai 8 level. Tapi kalau gua cukup di 5 aja. Di sini menyesuaikan tinggi gua. Yang sekarang itu gue ada di 177 cm, jadi kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan kalian sendiri. Handle-nya pun sama, di sini bisa di-adjust juga, gue pakai yang level 1. Gitu. Terus gue udah cobain juga untuk beberapa menit, tadi ya gue coba untuk 20 menitan main di sini. Enak banget, nggak ada berasa goncangan, semuanya kokoh. Dan yang paling gue suka adalah dia nggak pakai listrik dan pakai baterai, jadi kita bisa fleksibel. Mau taruh di pojok-pojokan, mau taruh di tengah sekalipun nggak perlu cari colokan. Ya sekarang gue akan coba naikin, gue akan coba demonstrasikan ke kalian. Nah ini ke gue kalau naik sepeda sih biasanya gini dulu ya kalau di bocah-bocah kampung, tapi kalian ya jangan kayak gini, langsung aja naikin ya. Set, oke. Di sini dia bisa nahan beban sampai 120 kg. Sementara berat gue di sini kalau nggak salah masih 80 kg ya, ini masih enak banget. Kok gue ke belakang sih gue sih? Salah ya. Nah ini ke depan, seperti ini. Untuk tinggi maksimalnya, dia itu bisa sampai di 190, buat orang ya, maksudnya bisa orang yang 150 sampai 190 cm. Nah ini gue lagi di posisi yang ringan. Kalau kita putar ke kanan, ini dia akan semakin berat, ibaratnya kita naikin gigi gitu ya. Nah ini fungsi baterainya di sini adalah ini kemudian tuh. Oke. Dan kalau kalian mau ngerem ibaratnya ya, mau ngeberhentiin, kita tinggal push atau pencet ke depan. Nah, jadi ini fungsinya untuk ngap. Untuk remnya ya. Karena kalau spinning bike seperti ini dia akan terus tetap muter Dandin ya. Nih buat kalian lihat. Nah, ini tuh bahaya kalau misalnya kalian langsung berdiri atau nggak ada rem seperti ini, kalian bisa mental gitu. Oke, untuk spesifikasinya sendiri di sini dia dimensinya nggak cukup gede ya, jadi simple banget, bisa ditaruh buat anak-aan yang masih ngekos atau di apartemen, bisa banget karena dia cuma 1280 mm kali 1300-an lah gitu. Untuk beratnya sendiri 32 kg, jadi gue saranin kalau kalian mau geser 2 orang. Tapi kalau sendiri masih aman juga karena di sini sudah ada rodanya juga kemudian ya. Nah ini fungsinya kalau kita untuk menggeser-geser. Jadi roda ada bagian depan, kita cukup miringin aja gitu. Speknya seperti itu. Dan di sini ada satu handle untuk device kalian, tapi kayaknya ini
untuk tap ya. Jadi kalau kita pakai handphone aja, ini bener-bener jauh. Dia bukan tipe yang menjepit atau menggenggam, tapi masih oke lah. Karena kita sendiri kalau di sepeda ini nggak ada guncangan gitu si bike ini. Ya, di sini juga ada barcode, kemudian kalau kalian scan itu kalian langsung menuju ke aplikasi yang namanya KS Fit. Itu sama seperti aplikasi kita kemarin saat bermain menggunakan treadmill walking pad dari Kingsmith ya. Di sana kalian bisa setting-setting pemakaian kalian harian, mingguan, terus juga kalian bisa lihat track record kalian sudah sejauh apa, sudah seberapa banyak kalori yang kalian bakar dan lain-lain pokoknya. Simple banget. Ini oke banget sih buat kalian yang baru banget pengen cobain sepedaan tapi mager keluar gitu. Enakan pakai device yang seperti ini. Oke, selain itu juga kemudian ada yang gue lupa nih. Selain kita bisa setting ketinggian dari stangnya, terus joknya, di sini kita bisa setting bilangnya apa ya? Maju mundurnya untuk seberapa jauh posisi dudukan kita sama si stangnya. Jadi tuasnya ada di bagian belakang, ada di bagian bawah sini. Nah, ini tinggal kita kencengin. Kalau gue sih segini ya, dan untuk kanan kirinya itu untuk setting ngedangaknya gitu ya, ngedangaknya si jok ini. Nah, kalau ini settingan gue ya, settingan gue kira-kira segini. Nah, jadi gini, kalau gue pengennya kayak gini sih, jadi nggak terlalu road bike banget. Kalau road bike banget tuh kan dia sampai begini kan. Jadi ini masih yang santai aja, jadi gue bisa goes kalian juga sambil nonton YouTube-nya Kobas Entertainment gitu kan, terus scroll katalognya Before Five ya, jadi cocok banget nih buat kalian yang mager kayak gue, santai pengennya mager tapi tetap bakar kalori. Ya, kemudian overall setelah gue pakai, tadi kalian bisa lihat sendiri ini powerful banget, berguna banget buat kalian yang punya budget pas-pasan. Harganya itu cuma 4 jutaan aja, kalian udah dapet satu spinning bike yang keren banget, oke banget, instalasinya gampang juga. Dan biasanya kalau kita pakai spinning itu rata-rata harganya itu di atas 10 jutaan. Tapi ya memang di sini kekurangannya dia belum pakai ada device sendiri seperti speedometer dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau ini sih buat gua yang nggak profesional, yang bukan anak gym banget, ini sih udah keren banget. Selain harganya, di sini pemasangannya juga gampang. Tadi gue cuma butuh 30 menitan aja. Terus yang gue suka adalah dia pakai baterai. Ada di bawah sini ya. Ini kalau gue buka, baterainya itu kayak baterai jam doang dan nah tuh ya, pakai baterai cuman sebiji aja, dan ini untuk si magnetnya ya, magnet untuk pemutar magnetnya, bener nggak ada rodanya nih kalau gue bilang roda. Nah, jadi asik ya nggak pakai, aduh kan harus di stop dulu gitu, jangan sampai lupa. Terus juga dia gampang terkoneksi dengan aplikasi yang namanya KS Fit. Kalian bisa lihat aplikasinya di Play Store atau App Store, atau kalian bisa langsung scan barcode yang ada di genggaman handphone ini. Ya. Apalagi yang paling penting adalah semua produk dari Kingsmith mempunyai garansi selama 1 tahun, dan Kingsmith sendiri sudah tersebar di 31 kota di Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada kerusakan, menghubunginya gampang, nggak repot-repot cari kesana kemari. Oke, itu aja dari gua kemudian. Kalau kalian ada kritik dan saran atau ada komentar lain, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM di Instagram gua di @yugo.kings. Kalian bisa request barang-barang apa yang akan kita unboxing atau konten apa yang akan kita buat nanti. Ya, gitu, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Yugo Kings pamit. Goodbye. Kalian juga bisa temukan di Tokopedia dengan membuka Raja IT Official Store.